Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak kelas 5 yang salih-salihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketemu lagi sama Bu Putri. Seperti biasa kita akan belajar tematik. Disiapkan dulu bukunya, Bu pena 5C. Sudah? Kalau sudah, mari kita buka buku halaman 42 sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 42. Ya, sudah ketemu? Di halaman 42 ada muatan bahasa Indonesia, membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Nah, membuat kesimpulan. Kalian sudah tahu bagaimana membuat kesimpulan? Sebelumnya sudah ada materi tentang membuat kesimpulan. Yang pertama, caranya menguraikan informasi menggunakan peta pikiran. Lalu bagaimana cara membuat peta pikiran? Pertama, tentukan pokok pikirannya. Jadi, pokok pikiran dan kalimat utama itu berbeda loh. Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang selalu berada di awal atau di akhir paragraf. Kalau pokok pikiran itu diambil dari kalimat utama yang sudah ditemukan. Misal di halaman 39 kita buka lagi. Di halaman 39 itu ada teks embun. Nah, di sini kan kalimat utamanya embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Itu adalah kalimat utama. Lalu pokok pikirannya apa? Pokok pikirannya yaitu proses pembentukan embun. Jadi dibedakan antara kalimat utama dan pokok pikiran. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Jadi ketika menyimpulkan dari sebuah teks, itu kalian membuat peta pikiran. Setelah kalian membuat peta pikiran, cobalah kalian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari teks tersebut. Pertanyaan itu apa saja? Misal, apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Nah, itu 6 pertanyaan yang bisa digunakan untuk mencari informasi dari sebuah teks. Di sini ada contoh tungku jimat. Tungku jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Oh, jadi bukan jimat yang sakti ya, tapi singkatan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Bapak Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal itu karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Nah, di sini yang pertama, dari pokok pikiran paragraf pertama itu kalian buat pertanyaan. Jadi seperti contoh, misal pokok pikirannya itu adalah tungku jimat ini buatan Bapak Supriyanto. Pertanyaannya, apa kepanjangan jimat dan siapa yang membuat tungku jimat? Begitu ya. Buka halaman selanjutnya. Di sini ada lagi teks alat penggorengan stainless steel berhemat minyak. Dua guru di SMA Negeri 1 Pelupuh Sragen, Ibu Rina dan Ibu Niken, membuat alat penggorengan hemat minyak. Mereka menggunakan tabung stainless steel dalam proses pembuatan alat tersebut. Cara penggunaan alat tersebut pun tidak seperti penggunaan alat menggoreng pada umumnya. Alat penggorengan hemat minyak menggunakan sistem pengabutan di dalam tabungnya. Saat dipanaskan, tabung yang sudah dipasang di besi penggerak diputar menggunakan listrik atau tangan. Setelah tabung panas, minyak goreng dimasukkan dengan cara disemprot. Jadi tidak dituang ya, dengan cara disemprot. Kenapa Bu kok disemprot? Karena ini meminimalisir penggunaan minyak goreng.
Bahan makanan kemudian dimasukkan ke dalam tabung karena panas di dalam tabung itu merata. Beberapa jenis bahan makanan seperti kacang tidak perlu memakai minyak. Jadi istilahnya kalau kalian pernah mendengar sangrai, kacangnya itu disangrai atau digoreng tanpa menggunakan minyak atau pasir. Jadi langsung saja digoreng di alat memasak. Kehematan alat penggorengan buatan Rina dan Niken dapat dilihat dari jumlah minyak goreng yang digunakan. Alat tersebut hanya memerlukan minyak goreng kurang lebih 5 ml. Sedikit sekali ya. Makanan pun tak perlu sampai terendam minyak. Makanan cukup disemprotkan minyak cukup disemprotkan melalui ventilasi di tepi tabung meskipun masih manual menggunakan tangan. Jadi kalian bisa menemukan di mana kalimat utamanya di paragraf 1. Seperti yang Bu Putri tadi bilang, kalimat utama itu selalu ada di awal atau di akhir paragraf. Mari kita coba mencarinya. Di sini paragraf pertama itu kalimat utamanya, 2 guru di SMA Negeri 1 Pelupuh itu membuat alat penggorengan hemat minyak. Pertanyaannya, misal, apa yang dibuat oleh guru SMA Negeri 1 dan siapakah pencipta alat penggorengan hemat minyak tersebut? Nah, begitu ya. Selanjutnya, kita pindah ke halaman sebelah, yaitu muatan IPS atau pelajaran IPS. Kembali lagi kita dengan pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Pembangunan ekonomi, apa sih pembangunan ekonomi itu? Misal, pembangunan yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Di sini contohnya ada membangun gedung pasar misalnya. Terus yang kedua, mendirikan koperasi, itu dalam bidang ekonomi. Selanjutnya bagaimana dengan bidang sosial dan budaya? Di bidang sosial misal pembangunan panti asuhan, gotong royong meskipun tidak membangun apa-apa, hanya membersihkan lingkungan saja, itu termasuk ke dalam pembangunan sosial. Yang selanjutnya, pembangunan di bidang budaya, yaitu melestarikan budaya Indonesia. Misal, kalian mau lihat konser pentas seni boleh, tapi di masa pandemi ini bisa kalian lihat melalui YouTube. Nah, di sini ada contoh pembangunan sosial itu juga membutuhkan interaksi. Sekali lagi, interaksi itu apa ya? Interaksi itu ada keseimbangan antara dua makhluk hidup. Misal di sini di pasar itu ada pembeli, ada penjual. Di sini mereka sedang berinteraksi, melakukan kegiatan jual beli. Ada contohnya di sini. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Di dalam hal ini peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Ini contohnya di pasar. Kalau di sekolah, apa contohnya? Contohnya di sini ada guru dan siswa. Kalau kita sekarang tidak sekolah, tetap kok kita sedang berinteraksi. Misal, kemarin kan sudah Zoom sama bu gurunya masing-masing. Nah, di situ terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Apa yang dilakukan oleh guru dan siswa? Mereka sedang melakukan pembelajaran. Sekarang tugasnya kalian nih. Tugasnya ada di halaman 45. Itu kan ada tabel. Ada tabel yang pertama gambar 1. Gambar 1 itu gambar apa ya? Pekerjaan apa yang ada di dalamnya? Lalu apa peran dari gambar tersebut? Jadi tugasnya kalian di halaman 45, di situ tersedia 3 gambar. Tuliskan pekerjaan yang terlibat pada interaksi pembangunan ekonomi tersebut. Sudah? Itu ada tulisan pilihlah salah satu gambar di atas dicoret. Karena di situ tidak perlu ya. Langsung saja tuliskan pekerjaan yang terlibat di antara 3 gambar tersebut. Sudah? Selanjutnya di halaman 46. Di halaman 46
Kembali lagi kita bertemu dengan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Nah, kenapa sih Bu kok diulang-ulang? Jangan bosan ya. Karena kewajiban, tanggung jawab, dan hak ini akan sangat berfungsi di kehidupan sehari-hari. Misal di sini sudah ada contoh pelaksanaan kewajiban. Sebagai apa? Sebagai warga negara dan sebagai siswa. 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 2. Mematuhi aturan lalu lintas di jalan. 3. Mematuhi tata tertib di sekolah. Meskipun kalian tidak hadir di sekolah, paling tidak kalian sudah mematuhi peraturan dari sekolah, yaitu mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Tetap semangat yang belajar di rumah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab. Kalau di rumah boleh kok mainan, tapi jangan lupa setelah selesai mainan dibereskan. Selanjutnya, mencuci kaki setelah bermain. Pandemi seperti ini seharusnya kalian lebih menjaga kesehatan. Misal sering mencuci tangan. Jika keluar rumah memakai masker. Jangan lupa jaga jaraknya. Mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Siapa yang belum mengumpulkan tugas kemarin? Mulai sekarang tugasnya lebih tertib ya, mengumpulkannya tepat waktu. Pelaksanaan hak, yaitu beribadah sesuai agama dengan tenang. Kalian berhak kok melaksanakan sholat dengan hati yang tenang tanpa ada gangguan siapapun. Jika ada yang mengganggu, silahkan ditegur. Mohon maaf, saya sedang sholat. Boleh lebih sedikit tenang? Diingatkan secara baik-baik. Yang kedua, belajar di sekolah saat jam pelajaran. Kalian juga berhak kok belajar di sekolah, tapi untuk keselamatan di masa pandemi ini lebih baik belajar di rumah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sekolah. Doakan semoga keadaan lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu di lingkungan sekitar kalian berhak menghirup udara segar setiap pagi. Tentunya jika ingin mendapatkan udara segar, kalian harus melakukan kewajiban dulu. Apa contohnya? Yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Tugasnya yang kedua yaitu mendokumentasikan tanggung jawab kalian sebagai anak di rumah. Mendokumentasikan itu apa, Bu? Mendokumentasikan itu boleh di foto, boleh di video. Apa saja tanggung jawab di rumah? Misal membantu pekerjaan rumah. Misal menyapu, mencuci piring. Terus apa lagi? Melipat baju atau jemuran. Boleh. Nah, yang kedua tanggung jawab lagi, contohnya yaitu apa? Mengerjakan tugas sekolah. Ketika kalian mengerjakan tugas sekolah, kalian boleh kok, Bu, minta tolong fotokan saya waktu mengerjakan tugas. Boleh. Terus yang ketiga apa lagi? Tanggung jawabnya apa lagi? Yang paling kecil setelah kalian bangun tidur, yaitu merapikan tempat tidur. Ketika kalian merapikan, boleh kok HP ditaruh di meja, di video deh cara merapikan tempat tidur kalian. Baik, ada 2 tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Demikian yang bisa Bu Putri sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.